Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Karina dengan PN 19 ini mempresentasikan sebuah soal TS yang kemarin dari tes data. Yang pertama itu ada permasalahan yang muncul pada bidang. Pertama itu kurangnya tenaga profesional yang ada di analisis data. Tidak diikuti oleh para ahli dapat mengerjakan proses ini dengan mulai dari menyusun, menanganinya dengan program investigasi informasi yang sangat besar, dan membuat laporan yang dapat digunakan untuk menentukan strategi struktur organisasi ke depannya. Yang kedua itu ada ketidakpastian data. Ketidakpastian data ini melalui data segala macam dan mungkin dapat diketahui. Seperti perilaku pelanggan, data tersebut menjadi sangat penting bagi pihak yang memang sedang membutuhkan data tersebut. Karakteristik yang bervolume besar dan data yang bervariasi kebanyakan pihak bingung dalam menjual dan mengamati data. Mereka menurut sebab yang dihadapkan data yang besar dan tidak terstruktur serta tidak ada file. Yang ketiga itu ada penyimpanan data dan kualitas data. Tidak ada penilaian atau pengukuran seperti ini. Akan mungkin begitu menumpuknya data tetap tidak berkualitas. Nah, berikut ini akan diberikan data yang berkualitas ini seperti apa, sehingga sebuah organisasi dapat menempatkan data tersebut untuk kepentingan lain dan mengurangi space atau tempat penyimpanan dan efisiensi. Yang keempat itu ada keamanan suatu data. Keamanan suatu data karena pengaturan informasi dan membutuhkan maka dapat dibayangkan bahwa informasi ini disimpan di database yang berbeda-beda. Ketika ukuran informasi berbeda, suatu organisasi akan menggunakan instrumen baru dan pemrograman lain yang dimasukkan ke dalam database. Ini membangun bahaya peretasan yang tinggi. Berbagai bahaya dapat diidentifikasi, terutama dari keamanan infeksi yang didapatkan menjadi sumber yang berisiko sehingga informasi tidak terjadi. Soal yang kedua itu perbedaan analisis dan analisis. Analisis itu proses pengujian data untuk mencari sebuah peluang yang baru. Sedangkan analitik itu proses penelusuran informasi yang digunakan untuk proses pengujian sebuah data. Yang ketiga itu soal itu ada antara data di informasi versus big knowledge, manakah di antara ketiga hal tersebut tetap big data, kumpulan dari data-data terstruktur itu tidak terstruktur yang berasal dari fakta-fakta yang terjadi dan tidak mampu disesuaikan oleh komputer yang biasa dipakai. Contohnya, kumpulan data-data tentang korban kecelakaan pesawat. Yang kedua itu big informasi. Big informasi ini kumpulan informasi yang sudah dipecah dari data-data untuk menentukan kesimpulan dalam mengambil keputusan. Contohnya kasus kecelakaan pesawat Lion Air JT610 pada 29 Oktober 2018 dengan penumpang sebanyak 189 orang yang terdiri dari penumpang 179 penumpang biasa, 1 penumpang anak, 2 bayi, 2 pilot dan 5 kru. Kalau di knowledge itu kumpulan yang telah diproses berdasarkan informasi tertentu sehingga menunjukkan pengetahuan dalam mengambil sebuah keputusan. Contohnya, berdasarkan kasus kecelakaan pada pesawat Lion Air JT610
yang masih mengalami kecelakaan sehingga akan muncul pengetahuan yang nantinya dijadikan dasar untuk mengambil sebuah keputusan. Manakah di antara yang tersebut yang lebih? Menurut saya, ketiganya sebenarnya sama. Ini jika ditanya mana yang lebih utama, maka ketiganya ada. Karena jika tidak ada data, maka tidak ada itu. Jika tidak ada informasi, maka tidak ada pengetahuan. Pada akhirnya diperlukan ketiganya untuk menentukan sebuah keputusan yang disebut dengan decision. Soalnya tadi memberikan deskripsi sekaligus contoh terkait terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Data terstruktur, data yang sudah tersusun secara teratur dan diurutan, kemudian bisa disimpan dan diubah kembali dengan suatu format sama. Biasanya ada dalam data Excel atau PDP. Informasi yang terkandung dalam data terkoordinasi dan juga diperoleh dari database dengan algoritma search engine yang sederhana. Nah, ini merupakan contohnya. Saya mengambil contoh tentang pendapat penghasilan sebuah keluarga. Selanjutnya itu data semi terstruktur. Data yang jelas skemanya biasanya data itu terdapat data terstruktur dan tidak terstruktur. Data tersebut mempunyai informasi penting apabila telah diubah menjadi data terstruktur. Contohnya ini. Contohnya ini saya mengambil dengan penghasilan dengan format Excel. Data tidak terstruktur. Data yang belum dikenal karena harus disimpan terlebih dahulu agar dapat dilihat secara spesifik. Namun datanya dapat mengandung informasi penting juga dapat dianalisis. Contohnya itu ada gambar, foto, atau lain-lain. Pola 5 ini perbedaan antara data science dengan bisnis kecil. Data science itu pengolahan data yang kemudian diolah menjadi data utuh untuk kepentingan suatu perusahaan. Data science dalam mengumpulkan menggunakan algoritma dan sistem ilmiah untuk menghasilkan pola dan tren dengan memanfaatkan teknologi, data, statistik, dan matematika. Kalau bisnis itu sendiri pengumpulan data untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan dan pola yang tepat dan membantu dalam menemukan strategi pemasaran yang tepat. Biasanya pengumpulan data merupakan bahasa pemrograman khusus yaitu SQL atau R. Selanjutnya itu perbedaan antara data science dengan data ilmiah. Data science itu sama seperti sebelumnya itu pengolahan data yang kemudian diolah menjadi data utuh untuk melihat suatu perusahaan. Data science ini mengumpulkan data menggunakan algoritma untuk menghasilkan pola, tren, dengan memanfaatkan teknologi data statistik dan matematika. Langsung data engineer menggunakan suatu tahapan informasi yang telah ditangani dan diusahakan oleh data scientist mulai dari mencatat arsitektur, database, dan memelihara infrastruktur data suatu organisasi. Selanjutnya ini menjelaskan tentang big data 10V, yaitu pertama itu ada formula, yang kedua itu ada LCD, yang ketiga itu ada value, yang keempat itu ada validity, yang kelima itu ada value, yang keempat itu variability, value, vocabulary, dan value. Mungkin kita lihat dulu dari pengertian tentang volume ini dari kita.
kolom ini jumlah data yang akan disimpan dan memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Contohnya data transaksi setiap waktu. Yang kedua ini kita lihat dari velocity itu kecepatan dalam pemrosesan data yang telah dimasukkan ke sistem. Contohnya perkiraan cuaca, data COVID-19, dan biasanya data tersebut dikembangkan secara real-time. Yang ketiga itu ada variasi. Variasi itu keberagaman variasi dalam data yang disimpan. Contohnya data seseorang, yaitu ada nama, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada variasi. Itu akurasi suatu data yang dapat dipercaya benar dan keakuratannya. Contohnya data keluarga yang sudah selanjutnya itu ada value ini jika diproses melalui spesialisnya atau orang yang aktif di bidang tersebut dapat menghasilkan data yang bernilai atau bisa untuk pengambilan sebuah keputusan. Selanjutnya itu ada kualitas. Nah, kualitas ini kualitas suatu data yang akan mendapatkan sebuah informasi. Selanjutnya itu ada variability. Variability ini data datang menerus dari sumber yang berbeda dan seberapa efisien membedakan antara data yang tidak atau data. Itu ada value. Value itu berbagai data dari sumber yang berbeda melalui yang berbeda juga. Jadi itu ada vocabulary. Vocabulary ini berbagai data dengan kosakata yang berbeda seperti model data dan struktur sebuah data. Yaitu ada cognition. Cognition ini ketidakjelasan suatu data yang menyangkut kenyataan dalam informasi. Selanjutnya itu ada HDPS. Hadap ini terdiri dari tiga, yaitu HDPS atau Hadap Distributed File System, dan ada yang yet another resource one, dan NetPDAX. Yang berfungsi untuk menyimpan data yaitu HDPS. Namun karena data yang dihasilkan manusia ini sangat besar, maka diperlukan sistem penyimpanan yang terdistribusi. Selanjutnya itu ada fungsi NetPDAX. Nah, di sini itu ada sebuah di sini itu ada sebuah buah-buah yang masih belum dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Itu pertama itu ada input file, yang kedua itu ada its language to individual map. For instance, yang ketiga itu not key value skipping. Yang selanjutnya itu ada sort and shuffle. Yang keempat itu ada redux, key value page. Terakhir itu ada pivot.
tahapannya ini ada input dan input dan memasukkan data dua buah tadi ke dalam eh, ke dalamnya. Ada di sini ada apple, orange, mango, orange, grape, dan plum. Dan ada juga apple, plum, mango, apple, plum. Nah, selanjutnya itu ada splitting. Itu data yang kemudian dipecah menjadi ini. Pada gambar tersebut, matriks ini membagi masing-masing data menjadi dua berdasarkan noise. Kita bisa lihat dari contoh ini, apple, orange, mango itu dipisahkan menjadi satu baris, dan orange, grape, plum juga satu baris, dan yang lainnya juga. Kemudian itu ada mapping. Mapping itu data yang sudah dipecah menjadi tadi kemudian akan digunakan kembali dan diberikan case value terdiri dari word value sebagai contoh apple itu satu. Pada saat ini masih belum tahu masing-masing karakter sudah muncul berapa kali. Nah, dari data yang telah dibicarakan tadi, kemudian dibuat sesuai dengan jenis-jenisnya itu ada apple satu, orange satu, dan mango satu, dan yang lainnya juga. Selanjutnya itu ada satu. Itu pada tahap penting dapat dilakukan di lebih dari prinsip. Maka pasangan itu yang diberikan oleh method di sini terserta oleh untuk melakukan perhitungan diperlukan key value yang sama dan berada pada mesin yang sama. Nah, karena itu tahapan satu ini mempunyai tugas dalam mengumpulkan satu atau lebih key value untuk algoritma otomatis. Nah, di sini kita bisa lihat ya, yaitu satu itu mengumpulkan definisi yang sama dalam satu baris. Nah, itu ada vintage proses agresi untuk seluruh katakan kita ini memiliki kesamaan. Pada tahapan ini sudah diketahui berapa kali kata tersebut muncul. Nah, sebenarnya dengan yang tadi seperti itu dengan pengelompokan sesuai jenisnya, kemudian dipasangkan dengan pasangan yang sama. Di sini terdapat apple itu grape satu, mango itu dua, orange itu dua, plum itu ada tiga. Hasilnya itu ada final result. Itu hasil akhir dari proses Matrida Privilege yang mana merupakan gabungan dari tahapan yang bisa kita lihat dikelompokkan dalam satu tahapan. Yaitu ada apple, ada satu, mango dua, orange dua, dan plum. Nah, yang terakhir di sini saya mengambil sederhana dengan jumlah barang 110 dan di sini ada untuk lebar rumah yaitu tinggi X dan untuk lebar rumah itu ada 9. Ini merupakan ukuran terdiri dari lebar rumah dan data area data minimum. Nah, bisa kita lihat di sini
terdapat lebar rumah itu sendiri sampai ini ada lingkungan data. Nah, di sini itu saya mempunyai harga rumah dengan bentuk X dan rumah dengan bentuk Y. Yaitu sini ada 10 macam, ada 10 datanya. Nah, ini merupakan himpunan yang terdiri dari data lebar ya sendiri dan data dari sampai ini saya menggunakan linear metode regresi gitu ya, yaitu digunakan untuk mengetahui apakah variabel LPT memiliki korelasi yang signifikan terhadap variabel dekat. Analisis ini juga bisa digunakan untuk mengetahui variabel mana saja yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dekat. Nah, ini ada lebar rumah dengan sumbu Y dan harga rumah dengan sumbu X. Setelah dijalankan, ini terdapat output dari data lebar rumah dan data hasil rumah yang telah digunakan data analisis. Kemudian metode regresi itu didapatkan hasil output seperti di gambar. Selanjutnya itu analisis hasil penutupan atau evaluasi. Di sini ada multi R atau mungkin koefisien. Nah, analisis ini multi R sama dengan 0,76. Hubungan antara variabel dekat yaitu lebar rumah dengan variabel bebas yaitu harga rumah sebesar 0,76 yang artinya bahwa hubungan kedua variabel ini kuat. Hal tersebut adalah membentuk R kurang dari 0,79. Nah, ini ada intercept atau itu dengan intercept 199,0. Maka rata-rata variabel oleh sebesar 199,0. Dan kedua ini ada S ini menunjukkan 0,58. Variabel harga rumah menentukan jumlah suatu rumah sebesar 55%, sedangkan 32% lainnya ditentukan oleh variabel lain. Mungkin itu saja yang bisa yang maaf, warahmatullahi wabarakatuh.